Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adelia Salsabila dan saya Nur Laila. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat penting, yaitu mengenai efisiensi kebijakan moneter di berbagai negara. Nah, di sini kami akan mengambil 10 negara, diantaranya yaitu Indonesia, Inggris, Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, Amerika Serikat, Cina, Afrika Selatan, dan Kanada. Nah, yang pertama yaitu di negara Indonesia. Bank Indonesia atau BI selama tahun 2025 menunjukkan pendekatan berhati-hati. Sejak beberapa rapat terakhir BI menyesuaikan BI rate dan cadangan likuiditas sesuai kondisi inflasi yang relatif rendah dan fluktuasi komoditas. Melalui data berikut ini yang kami lansir dari publikasi BI yang menyatakan bahwa per Oktober 2025 BI memutuskan menahan BI rate pada 4,75% setelah awalnya menurunkan dari level yang lebih tinggi. Inflasi terjaga dalam kisaran target 2,5%, kurang lebih 1% menurut proyeksi BI. Tapi ada tekanan di volatile food yang mendorong variasi inflasi inti. Hal ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan mempengaruhi harga umum. Namun sektor pangan yang dipengaruhi supply tetap menjadi tantangan struktural. Efisiensi BI tercermin pada kemampuan menahan volatilitas nilai tukar dan menyeimbangkan dukungan likuiditas untuk pasar domestik sambil menjaga cadangan devisa. Namun, efektivitas penuh terhadap kredit sektor real sedikit terbatasi oleh risiko merantai pasok dan permintaan domestik yang belum sepenuhnya pulih. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa kebijakan BI efisien dalam menstabilkan inflasi dan rupiah pada tahun 2025. Tetapi ada hambatan struktural seperti volatilitas makanan dan rantai pasok yang dimana dapat menurunkan kecepatan transmisi ke aktivitas real. Yang kedua, negara Inggris. Bank of England akhir-akhir ini menahan bank rate di sekitar 4% setelah siklus pengetatan besar yang dimulai beberapa tahun sebelumnya. Inflasi turun dari puncak pasca pandemi, tetapi masih sedikit di atas target 2%. Efisiensi kebijakan moneter di negara ini diuji oleh interaksi yang kuat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, dengan kata lain, Bank of England relatif efisien menurunkan inflasi melalui pengetatan, tetapi efektivitasnya sensitif terhadap kebijakan fiskal dan ekspektasi upah. Nah, yang ketiga, negara Malaysia. Bank Negara Malaysia atau BNM pada tahun 2025 menahan OPR di 2,75%. Setelah penurunan sebelumnya pada tahun 2025, headline inflation Malaysia relatif moderat dan BNM memanfaatkan komunikasi kebijakan untuk mempengaruhi ekspektasi pasar. Literatur dan studi empiris baru menunjukkan bahwa pernyataan BNM mempunyai pengaruh nyata pada ekspektasi keuangan bahkan ketika suku bunga tidak berubah. Ini meningkatkan efisiensi kebijakan moneter melalui kanal informasi, terutama penting dalam ekonomi terbuka dengan eksposur eksternal. Nah, secara keseluruhan BNM cukup efisien dalam menstabilkan inflasi dan menjaga momentum pertumbuhan moderat sambil memberi ruang bagi pelonggaran terbatas. Yang keempat, negara Thailand. Bank of Thailand pada tahun 2025 telah menurunkan policy rate beberapa kali hingga level sekitar 1,5% pada Agustus 2025 dan kemudian melakukan jeda. Headline inflation sangat rendah, mendekati 0 di beberapa kuartal 2025 menurut Outlook BOT. Efisiensi BOT terlihat dari kemampuannya menyesuaikan suku bunga secara cepat ketika tekanan inflasi mereda, mendukung pemulihan aktivitas walau pertumbuhan tetap moderat. Namun, efisiensi jangka panjang tergantung pada perbaikan struktural,
seperti pertanian, rantai pasok makanan. Karena rendahnya inflasi ini sering dipicu oleh faktor pasokan sementara yang tidak sepenuhnya dapat ditangani oleh kebijakan moneter. Nah, dengan inflasi yang rendah, transmisi suku bunga ke ekonomi real lebih efektif untuk mendorong permintaan. Artinya, BOT punya ruang kebijakan yang efektif, namun harus hati-hati terhadap risiko ekspektasi deflasi. Yang kelima, negara Filipina. Bank Sentral Filipina memasuki tahun 2025 atau akhir 2025 dengan inflasi yang relatif rendah. Seperti inflasi tahunan sekitar 1,7% pada Oktober 2025, cadangan devisa kuat dan prediksi pasar yang membuka peluang bagi penangkasan suku kebijakan untuk mendukung pertumbuhan. Efisiensi BSP tampak baik pada sisi menjaga stabilitas harga dan mempertahankan buffer eksternal lebih dari 110 miliar US dollar. Namun, efisiensi transmisinya pada kredit investasi dipengaruhi oleh masalah struktural seperti korupsi infrastruktur dan kepercayaan investor. Faktor yang membatasi seberapa cepat pelonggaran moneter diterjemahkan menjadi pertumbuhan real. Keenam, negara Jepang. Bank of Japan selama 2025 masih menghadapi dilema normalisasi kebijakan setelah bertahun-tahun operasi moneter tidak konvensional. Bank memasuki fase normalisasi bertahap, namun khawatir menaikkan suku terlalu cepat karena dapat menimbulkan gejolak pasar dan menekan obligasi pemerintah yang sangat besar. Laporan dari pidato BOJ pada Desember 2025 menyorot pemulihan ekonomi yang moderat dengan beberapa kuartal, bahkan menunjukkan kontraksi pada data GDP kuartal. Ini menandakan bahwa transmisi kebijakan ke permintaan domestik masih sangat lemah dan bahwa kebijakan moneter tradisional kurang efektif bila dibandingkan negara maju lain. Efisiensi Bank of Japan dalam konteks ini bukan pada cepatnya efek suku bunga terhadap inflasi, melainkan pada stabilisasi pasar obligasi dan manajemen ekspektasi agar normalisasi tidak memicu krisis pasar. Ketujuh, negara Amerika Serikat. Federal Reserve pada Desember 2025 menurunkan suku bunga Federal Fund Rate ke kisaran 3,50 sampai 3,75%, menandai beberapa kali penurunan setelah puncak Tighten. Keputusan dan diskusi FOMC menunjukkan perpecahan di antara membuat kebijakan dan fokus kuat pada trade-off antara inflasi dan risiko penurunan lapangan kerja. Efisiensi Fed dinilai sangat tinggi dalam hal transmisi global. Perubahan kebijakan suku bunga AS cepat berdampak pada aliran modal, nilai tukar, dan kondisi finansial di banyak negara berkembang. Yang kedelapan, negara Cina. People's Bank of China atau PBOC mengandalkan kombinasi instrumen seperti Open Market Operation, MLV, dan penyesuaian 3R pada 2025 untuk menjaga likuiditas dan mendukung transisi ekonomi. Sementara data November 2025 menunjukkan CPI naik tipis sekitar 0,7% secara tahunan. Tetapi PPI masih deflasi sekitar minus 2,2% yang menandakan masalah permintaan domestik di sektor produsen. Efisiensi kebijakan moneter di Tiongkok terletak pada fleksibilitas instrumen non-konvensional dan koordinasi dengan kebijakan fiskal yang membantu mencapai target pertumbuhan sekitar 5% pada tahun 2025. Kesembilan, negara Afrika Selatan. Reserve Bank of South Africa atau SARB pada 2025 menjalankan penyesuaian siklus, termasuk pemangkasan repo rate ke 6,75% pada November 2025 setelah serangkaian easing. SARB juga mengumumkan preferensi untuk target inflasi yang lebih rendah di sekitar 3%. Efisiensi SARB terlihat dalam menurunkan inflasi dari puncak dan menyesuaikan suku
untuk mendukung pemulihan. Dengan kata lain, SARB relatif efisien di bidang stabilitas harga, tetapi efisiensi kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan nyata dibatasi oleh masalah struktural besar. Yang ke-10 yaitu negara Kanada. Bank of Canada atau BOC pada 10 Desember 2025 memutuskan untuk menahan suku di 2,25% setelah penurunan sebelumnya dan menilai ekonomi lebih tangguh. Nah, efisiensi BOC nampak pada kemampuan menyeimbangkan respon pro pertumbuhan sambil menjaga ekspektasi inflasi terkendali dan memberi sinyal bahwa suku mungkin bertahan di level netral sampai data berubah. Secara komparatif, efisiensi kebijakan moneter tampak tertinggi di negara-negara dengan kerangka kebijakan yang jelas, komunikasi yang kuat, dan kanal transmisi ke sektor finansial yang efisien. Di pasar berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, efisiensi umumnya baik untuk menstabilkan inflasi jangka pendek ketika tekanan berasal dari permintaan. Tetapi transmisi ke pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor struktural seperti volatilitas pangan, infrastruktur, dan pasar kredit yang kurang dalam. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.